Itu masalahnya, kita punya dalil, mereka nggak punya dalil. Yang nggak punya dalil harus kalah. Mereka nggak mau ngalah. Ya udah nanti hakikat itu sesuai dengan dalil. Hakikat itu akan sesuai dengan dalil. Apakah semua marga Habib yang ada di Indonesia semua nasabnya ke Ba'alawi? Atau mungkin adakah Sayyid atau Syarif diklaim Ba'alawi terus ikut ke Ba'alawi sampai sekarang? Suwun. Ya, kalau Ba'alwi yang ada di Indonesia itu marganya seperti Al-Asgab, Al-Attas, bin Syihab, Al-Idrus, Al-Jufri, Maulad Dawilah. Nah, itu semua Ba'alwi semua, dan itu bukan turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Bin Yahya, Bilqais itu bukan turunan daripada Nabi Muhammad SAW. Itu adakah dari Sayyid Syarif itu yang dibalawikan? Ada. Contohnya Basyaiban. Basyaiban yang Al-Idrisi seperti Sayyid Julfikar itu keturunan Nabi asli. Itu sama marganya dengan Sayyid Alwi Al-Maliki Mekah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah itu turunan Nabi asli dari marga Al-Idrisi. Dia bukan Ba'lawi, dia bukan Habib, tapi dia Sayyid Syarif dari marga Al-Idrisi Maroko yang tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah. Termasuk Bin Yahya itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Mustahil itu. Kalau Al-Aidid? Al-Aidid itu Ba'lawi. Ya, Aidid itu diakui oleh anaknya yang bernama Ilham Aidid bahwa mereka adalah marga Ba'lawi. Mereka adalah Habib. Selain Aidid yang masuk komunis, juga ada Fahrul Barokbah di Kalimantan. Ada juga yang satunya Sofyan Barokbah. Itu semuanya ditembak mati oleh Tentara Republik Indonesia tahun 1965. Saya kenal ada sebenarnya jalurnya Al-Hasani. Terus tapi yang mengisbat itu RA. Itu sebenarnya bagaimana? Asalnya mereka itu RA itu hanya mengisbat keluarga mereka, dibentuknya mereka untuk keluarga mereka Ba'alwi. Tapi akhirnya lama-lama mengklaim bahwa seluruh yang ngaku zuriat Nabi harus diisbat, diteken oleh RA. Akhirnya banyak seperti orang-orang yang marga Al-Hasani pun dia menjadi keturunan Nabi karena diteken oleh RA. Begitu. Yang jalur Al-Hasani tetap membela Ba'alwi. Seharusnya kan dia menyelamatkan diri ya. Loh, saya itu bukan Habib, saya ini Sayyid. Kan itu seharusnya. Karena dia ke yang lain belum tentu disahihkan. Dia yang udah menyahihkan Ba'lawi. Kalau ke yang lain belum tentu disahihkan. Naat itu sulit itu untuk mendapatkan sertifikat nasab dari Nakoba, Ansab, Aulia Utis. Itu sulit. Dia yang udah menyahihkan Ba'lawi. Kalau ke yang lain belum tentu disahihkan. Naat itu sulit itu untuk mendapatkan sertifikat nasab dari Nakoba, Ansab, Aulia Utis. Itu sulit. Harus pengkajian, makanya ada infaknya 1 jutaan. Kenapa? Karena penelitiannya lama. Kalau kita daftarin itu lama ditelitinya. Ada harus nanya dulu ke kampungnya, bener nggak dia ini ponakannya ini, bener nggak ini dia ini punya hubungan dengan kiai ini. Itu biasanya begitu. Makanya perlu ada dana itu untuk bensin muter-muter, memvalidasi daripada laporan kepada Nakoba, Ansab, Aulia Tis'ah. Dalam sebutan Habaib atau Ba'alwi ya, apakah itu sebenarnya ada yang benar-benar zuriyah Rasul yang disebut Sayyid atau Syarif tapi disebut Habib, artinya dihabibkan, bukan makamnya ya, orangnya masih hidup sekarang? Ya kalau jelas dia bukan Ba'alwi, walaupun disebut apa, disebut Sayyid, disebut Habib segala macam, kalau dia bukan Ba'alwi mungkin saja dia nyambung. Tapi kalau Ba'alwi sudah yakin, karena saya menelitinya hanya Ba'alwi. Kalau Ba'alwi ini sudah mustahil mereka keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berarti kalau ada Sayyid atau Syarif mau dipanggil Habib salah sendiri ya. Salah sendiri. Nggih pun aten matur suwun sangat. Tunggih no. Ya kudune ya Sayyid ngoten. Yang sudah terlanjur diisbat oleh Ba'lawi itu silakan datang ke Na'at Naqaba Ansab Olitisa untuk diverifikasi nasabnya. Kalau misalnya dibilang sudah soheh, ya disohehkan. Kalau tidak, diberikan lagi, cari naskah lainnya, mungkin ada yang tertinggal atau lain sebagainya. Tidak berani orang Na'at atau orang ini itu mengisbat atau membatalkan nasab seseorang. Mempercayai amaliyah Ba'alawi, sikap kita bagaimana terhadap mindset yang dipropagandakan bahwasanya amalan beliau itu lebih utama ketimbang amalan-amalan para wali songo dan muassis Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Ya kalau wali songo kan nasabnya jelas, silsilahnya jelas, gurunya jelas. Kalau mereka kan gurunya aja nggak jelas. Silsilah Alawiyah itu katanya dari ayah ke bapak, ke kakek terus sampai Nabi Muhammad. Diverifikasi ya nasabnya aja yang 3 orang nggak ada. Yang 1 orang masih bayi, bapaknya udah meninggal, ya berarti nggak nyambung. Kalau wali songo itu dari guru ke guru, kadang bukan ayahnya, dari guru ini guru ini guru ini, nyambung semuanya terverifikasi, nama-namanya semuanya para ulama. Nah, kalau dilihat dari situ, maka amalan-amalan wali songo dari silsilah nasab sanad ilmu dari wali songo itu lebih utama dari silsilah sanad ilmunya Ba'lawi. Gus Dur itu turunan daripada Rasulullah. Nasabnya itu terverifikasi, seluruh keluarga dari Sunan Ampel, Sunan Giri, dari Joko Tingkir, semuanya iktiraf dengan. Tapi beliau kan kalau ngomong nasab bercanda-canda aja, tidak serius. Kenapa? Karena dalam ajaran Wali Songo nasab itu tidak penting. Yang penting itu ketakwaan. Orang bertakwa itu orang yang mulia. Orang yang berilmu itu orang yang tinggi pangkatnya. Kalau ente ingin jadi mulia, bertakwalah. Kalau ente ingin tinggi pangkatnya, berilmulah. Itulah ajaran Wali Songo.